ada ratusan juta XRP itu ditransfer dari wallet yang tidak diketahui ya, unknown wallet, itu ditransfernya ke Coinbase. Mengapa Ripple atau XRP ya tidak tersedia di Coinbase atau tidak bisa diperjualbelikan di Coinbase? Sementara kita tahu bahwa XRP ini merupakan aset nomor 6 di dalam 100 besar market cap, atau dia tidak keluar dari 10 besar meskipun kita ini kena hantaman bear market, teman-teman. Memang kita tahu bahwa ada dampak dari kasus dengan SEC, tetapi teman-teman ya, sekarang ini santer sekali isu ataupun berita ya mengenai relisting XRP di Coinbase. Dan tiba-tiba juga Coinbase ini mengajukan ya, atau mereka sebut di pengadilan itu amicus brief atau sukarelawan yang membantu pengadilan atau persidangan dengan diminta atau tidak diminta atau mengajukan diri untuk memberikan keahlian khususnya, menawarkan jasanya untuk membantu proses persidangan tersebut. Dan dia mensupport XRP, padahal dia di delist. Sementara di market-market lain masih bisa memperjualbelikan XRP. Tetapi belum ada tindakan nyata dari exchange-exchange lainnya. Dan justru exchange yang menolak XRP itu malah memberi dukungan yang penuh dengan XRP. Apa yang mereka tahu dari XRP ini, atau apa rahasia yang Coinbase ini mungkin akhirnya sadari dari XRP ini? Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Bagi yang baru pertama ya hadir di Black Cuan, silakan ya untuk menekan tombol like di video ini ataupun mensubscribe channel ini, dan jangan lupa membunyikan loncengnya supaya ketika saya mengupdate video nantinya kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih teman-teman ya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai XRP dan berita relisting XRP di Coinbase ya teman-teman ya. Tetapi saya juga akan bahas sedikit ini mengenai keadaan secara umum ya untuk pasar kripto, dan ada juga nanti kita bahas mengenai volatilitas harga Doge akibat ada drama di Twitter itu teman-teman ya. Tetapi yang pertama di sini ya, menurut bitcoinis.com di sini teman-teman, tech stop tumble following growth slowdown. Jadi untuk pasar-pasar saham ya di sini itu sedang tumbang. Dan apakah para investor saham ini sedang memindahkan uangnya mereka itu ke kripto? Jadi menurut Bitcoinis ini ada gejala seperti itu teman-teman. Karena kita tahu ini beberapa saham itu seperti Apple, Microsoft itu di dalam satu hari belakangan ini ya, atau Google itu juga termasuk, itu terjadi minus. Untuk Apple itu minus 3%, kemudian Microsoft 1,98%, Google juga ada minus 2,34%. Dan di sini mereka ini menyatakan bahwa ada kemungkinan mereka ini sedang memindahkan uangnya ke kripto karena Bitcoin dan aset-aset kripto lainnya itu sedang bagus, sedang hijau sekarang ini mereka. Ya meskipun oke lah kita katakan ada minor correction, kecil sekali correctionnya di sini, dan ini memberi perspektif ya bahwa ada kemungkinan besar bahwa uang-uang dari saham itu sudah pindah ke kripto. Jika demikian teman-teman, kita akan melihat serial pump lanjutan. Semoga itu terjadi ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya ingin berbicara kejutan berikutnya. Ini merupakan tema inti dari video saya sebenarnya ya. Another surprise is Coinbase planning to release XRP. Apakah Coinbase ini sedang berencana untuk relisting XRP atau memperjualbelikan, mentradingkan XRP lagi di Coinbase? Dan ini bukan sekedar spekulasi teman-teman ya. Ini bersumber dari tweetsnya dari XRP Crypto World ya. Dia mencoba untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya dari Coinbase, kemudian Ripple di sini, terutama sidangnya mereka terhadap SEC itu ya. Coinbase has filed a request to file an amicus brief to support of Ripple's fair notice defense ya. Jadi untuk amicus brief yang saya katakan di awal video tadi itu secara sukarela, tanpa diminta sebenarnya ini, atau mungkin di belakang layar mereka sudah ada komunikasi, tetapi untuk amicus brief ini biasanya mereka menawarkan jasa mereka berdasarkan keahlian mereka atau spesifikasi yang mereka profesionalnya di situ untuk membantu proses persidangan itu berjalan lancar. Dan di sini Coinbase mensupport Ripple teman-teman. Dan sekalipun Coinbase ini telah mendelis ya, atau tidak lagi memperjualbelikan XRP di Coinbase di market mereka ya, karena meskipun ini exchange kelas 1 ya, salah satu yang saya anggap kelas 1 lah. Karena dia salah satu yang terbesar ini teman-teman di Amerika ya, Coinbase ini. Tetapi CEO-nya justru mengatakan SEC versus Ripple case going better than expected. Investor hopeful XRP will be relisted soon. Jadi ini dikatakan oleh si CEO Coinbase, dia sedang mempertimbangkan ini untuk melisting lagi
XRP ke exchange-nya mereka itu, teman-teman. Dan berkaitan dengan itu juga ya, ternyata ini ada ratusan juta XRP dipindahkan ke Coinbase. Dan bursa kripto lain juga memindahkan XRP-nya ke Coinbase. Apakah ini juga menjadi pertanda yang semakin kuat ya bahwa Ripple akan relisting atau di listing lagi nanti di Coinbase supaya dia bisa diperjualbelikan di sana, ditradingkan di sana. Dan mungkin juga ada pertanyaan di sini teman-teman. Kenapa kok XRP ini di-delist ya atau dikeluarkan dari perdagangan di Coinbase, tetapi kenapa orang malah mengirimkan XRP-nya ke Coinbase sekarang ini? Jadi sebenarnya di sini teman-teman ya, ini dari Well Alert, ada ratusan juta XRP itu ditransfer dari wallet yang tidak diketahui ya, unknown wallet, itu ditransfernya ke Coinbase. Jadi untuk pertanyaan tadi sebenarnya ya di sini Coinbase itu masih mengaktifkan wallet untuk penyimpanan ataupun mentransfer XRP. Hanya saja Coinbase ini tidak mengaktifkan fitur jual beli ataupun trading XRP di market exchange-nya mereka ini teman-teman. Tetapi kalau kita mau simpan bisa, simpan aja. Dan ternyata semakin hari semakin lama semakin banyak orang menyimpan XRP-nya di Coinbase. Ada apa di sini? Menurut saya teman-teman, pasti orang dari dalam Coinbase itu atau insiders lah kita bilang, pasti mereka sudah mendapatkan informasi, mungkin kelasnya A1 lah mungkin ya, yang tidak dibuka untuk publik. Hanya saja dari tingkah laku mereka ini memperlihatkan sekali teman-teman bahwa mereka justru sedang menyiapkan sebuah rancangan ataupun rencana ke depannya bagi XRP. Dan jangan-jangan ini juga bagian dari drama kan, ketika XRP menang sidang, kemungkinan langsung keluar pengumuman dari Coinbase, dia listing lagi XRP, boom, meledak harga XRP itu teman-teman. Itu sih perkiraan ya menurut saya teman-teman. Jadi kalau kalian punya pandangan lain juga silakan menulisnya di kolom komentar di sini teman-teman ya. Kemudian untuk Ripple sendiri perkembangan terbarunya sudah saya sebut di sebelumnya bahwa ada rencana untuk meminting NFTs dan ternyata sekarang ini sudah mulai jalan. Ripple CEO says minting NFTs on XRP Ledgers atau XRPL ya merupakan incredible milestone. Jadi ini merupakan pencapaian luar biasa ya bagi XRP. Karena kalau dikatakan XRP sekuritas, menurut saya tidak mungkin dia meminting NFTs itu teman-teman. Karena ini merupakan komoditas, blockchain-nya XRP ini bisa digunakan juga oleh jaringan lainnya atau untuk memproduk NFT itu juga merupakan komoditas teman-teman. Masa sih sekuritas yang menciptakan komoditas seperti itu kan? Untuk XRP Army pasti masih kuat untuk bertahan ya. Dan untuk itu tetap menjaga long term vision ya. Jadi be strong, jangan FOMO, jangan panik juga, dan jangan over excited juga atau over confident lah. Itu juga tidak boleh. Jadi kita tetap steady. Objektif saja ketika menilai segala sesuatunya. Termasuk ketika berita Black Swan seperti ini saya berbicara tentang XRP ini, tidak juga mentah-mentah kalian menerima informasi saya tanpa memfilternya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi ataupun diskusi kita, teman-teman. Untuk menunggu ini long investment kita nanti sampai di 2024 atau 2025 ketika halving, kemudian ketika bull run itu datang, teman-teman. Kemudian di sini ada update mengenai Twitter ya. Twitter drama increase Dogecoin volatility. Jadi menurut analis ya, drama di Twitter yang terjadi di belakangan hari ini ya mengenai Elon Musk yang akan kasih harga $20, kemudian bagaimana dia akan membunuh semua akun-akun bot ya, dimatikan semua akun-akun bot. Itu ternyata membuat harga Dogecoin ini volatil, teman-teman. Jadi sekali naik cepat sekali juga dia turun seperti itu. Jadi tidak stabil lah untuk harga Doge menurut analis, teman-teman. Tetapi kalau saya lihat Doge ini sudah bagus kok, ke depannya lagi bagus dia. Semoga dia bisa terus saja menanjak ini, bahkan mungkin menembus sampai $0,5 per koin. Kita berdoa saja seperti itu. Dan masih kaitannya dengan Elon Musk di sini, dengan Twitternya, dengan drama Twitternya, seperti yang dia katakan kepada Stephen King, ingin menawarkan $8, ternyata benar. Sekarang ini Elon Musk justru menyatakan, ayo dong $8 ini untuk blue check mark. Jadi teman-teman yang mau ada centang biru di Twitternya silakan ya. Membayar sebesar $8 per bulan teman-teman. Kalau saya cukup lah. Twitter saya biarin tidak ada centang juga tidak ada masalah. Kalau teman-teman ada yang mungkin menjadikan Twitter sebagai media untuk produktivitas ya atau mendapatkan penghasilan dari Twitter ya, mungkin $8 itu murah buat teman-teman yang sudah monetize di Twitter ataupun di Instagram seperti itu teman-teman ya. Dan kalau penghasilan di Twitter ini sepadan ya, sebenarnya nggak ada masalah juga sih kita membayar $8 per bulan untuk Twitter asal reward kita dari konten kreator di Twitter itu sepadan lah.
Sehingga kita tidak terbebani membayar $8 itu hanya untuk sekedar mendapatkan centang biru. Ya memang sih centang biru itu artinya kan trusted atau trustworthy lah, seperti itu ya. Jadi kesimpulan saya untuk kali ini, apapun yang akan terjadi nanti, kita tetap be strong ya. Jangan FOMO, jangan panik juga. Kalau ada uang ketika harga turun, beli. Kalau harga naik, take profit kalau yang sudah beli di bawah. Dan amankan uang untuk membeli kalau suatu saat terjadi penurunan atau koreksi yang agak dalam. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang long term, semoga kita cuan nanti di saat bull run yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.